Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai UTS Agama Islam yang berjudul Peran Komunikasi dan Keterbukaan dalam Membangun Keluarga Sakinah dalam Agama Islam. Next. Untuk anggotanya sendiri, ada saya, Tias Mutia Hapsari, dengan NIM 44200-835. Yang kedua ada Jayanti Indah Putri dengan NIM 44200-692. Dan yang terakhir ada Hanifah Ika Ningtyas dengan NIM 44200-621. Latar belakang. Keluarga dalam Islam dianggap sebagai unit terkecil yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang seimbang dan harmonis. Dalam ajaran Islam, komunikasi yang baik merupakan prinsip yang sangat ditekankan. Rasulullah Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam hal ini. Beliau selalu berkomunikasi dengan anggota keluarga dan umatnya dengan penuh kelembutan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Adapun rumusan masalah di sini yaitu bagaimana peran komunikasi yang efektif dan keterbukaan dalam membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi peran komunikasi yang efektif dan keterbukaan dalam ajaran Islam untuk membentuk keluarga sakinah. Keluarga sakinah yaitu menjadi cita-cita setiap pasangan suami dan istri yang bergantung pada eratnya hubungan serta pergaulan yang baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Arti 11 dari kata sakinah dalam bahasa Arab yaitu meliputi bersatu, berkumpul, rukun, akrab, bersahabat, intim, saling percaya, ramah tamah, jinak, sama-sama senang, dan saling meredakan dalam menghadapi emosi. Next. Landasan Islam tentang keluarga sakinah yaitu Islam menganjurkan umatnya untuk berkeluarga. Pembentukan keluarga yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa bernilai ibadah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berkeluarga dengan tujuan agar semakin banyak keturunan atau generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Peran masing-masing keluarga dalam Islam. Yang pertama, ada peran orang tua, yaitu yang paling mendasar dalam mendidik agama kepada anak-anaknya. Peran orang tua yang pertama yaitu orang tua berfungsi sebagai pendidik keluarga, di mana orang tua dan anak-anak akan menerima pendidikan dalam bentuk materi yang diberikan dari orang tua kepada anak. Next. Yang kedua yaitu orang tua sebagai pemelihara dan pelindung keluarga. Selain mendidik, orang tua juga mempunyai peran dan bertugas untuk melindungi keluarga serta memelihara keselamatan keluarga, baik dari segi moral maupun materi. Dalam hal moral, antara lain orang tua berkewajiban memerintahkan anak-anaknya agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, dan lain-lainnya. Adapun peran anak dalam keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu anak dalam keluarga adalah pelengkap kebahagiaan keluarga dan berbakti kepada orang tua. Peran yang kedua adalah mendengarkan nasihat orang tua. Next. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifah Ika Ningtyas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam keluarga. Ada beberapa upaya yang mempengaruhi bagaimana sebuah keluarga dapat saling berkomunikasi. Yang pertama adalah keterbukaan. Artinya dapat menerima masukan atau menyampaikan informasi kepada orang lain. Sikap saling terbuka dapat dilihat dari adanya kejujuran, tidak berkata bohong, dan tidak menyembunyikan sesuatu. Dari keluarga, empati. Empati adalah kemampuan untuk mengidentifikasi keadaan emosional
orang lain, bahkan ketika seseorang merasakan perasaannya, sehingga keduanya dapat memahami perasaan masing-masing. Yang ketiga adalah sifat mendukung. Yang ketiga adalah sikap saling mendukung. Hubungan yang efektif adalah hubungan yang saling mendukung. Artinya setiap anggota keluarga berkomitmen untuk terciptanya interaksi yang terbuka sehingga bisa menciptakan sikap saling menghormati di antara anggota keluarga, meningkatkan rasa penerimaan dan penghargaan. Yang keempat adalah selalu bersikap positif. Bersikap positif merupakan salah satu penunjang dalam bangun keluarga yang sakinah, di mana antar anggota keluarga harus memiliki perasaan dan pikiran yang positif, bukan prasangka yang negatif. Yang kelima adalah mencurahkan isi hati. Jadilah pendengar yang baik saat menerima curhatan hati, bersikap sabar dan empati. Pengakuan seringkali subjektif, seperti sedih dalam hati, tapi jujur berbicara dari hati. Imam Syafi'i mengatakan untuk tidak menutup-nutupi ketika meminta nasihat. Yang keenam adalah saling memerlukan. Komunikasi yang efektif antara suami dan istri atau pasangan harus dapat didengar atau dipahami satu sama lain, karena penting untuk memperhatikan nada suara dan jarak antara mereka, dan tidak saling berteriak. Fokuslah pada percakapan. Kualitas dalam berkomunikasi yang kurang baik dapat berakibat pada ketidakharmonisan ataupun sebaliknya. Jika kualitas berkomunikasi baik, maka keharmonisan dalam keluarga akan baik pula. Jadi komunikasi itu adalah hal yang sangat penting dalam membangun keluarga yang sakinah, karena dalam keluarga tidak akan luput dari permasalahan rumah tangga. Yang selanjutnya tentang resolusi konflik keluarga. Dalam melaksanakan kehidupan berkeluarga, tentunya munculnya permasalahan-permasalahan atau halangan serta rintangan. Kenyataannya bahwa melaksanakan kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan rumah tangga, di samping itu terdapat hal yang baik. Di sisi lain, tidak sedikit pasangan yang suami istri mengalami beberapa kendala seperti perbedaan sikap, karakter, watak, maupun kebiasaan atau budaya, juga hal lain yang kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat atau salah paham antara satu sama lain di dalam kehidupan berkeluarga, dan ada salah satu seorang di antara pasangan suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya dilakukan dalam rumah tangga, atau timbul tidak adanya saling percaya di antara suami istri. Konflik yang muncul di dalam rumah tangga antara suami dan istri tersebut tentu membutuhkan resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik. Yaitu resolusi konflik dalam konteks Islam dikenal dengan istilah yang bermakna perdamaian atau penyelesaian pertikaian. Secara implisit, konsep islah dalam Islam juga dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik adalah upaya yang direncanakan dan dilakukan sebagai usaha untuk mengakhiri konflik. Resolusi konflik tersebut dapat dilakukan oleh kedua pihak yang terlibat konflik, ataupun melalui bantuan pihak ketiga. Jika dikaitkan kepada konflik yang terjadi dalam rumah tangga, maka resolusi konflik dalam rumah tangga adalah upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sedang terlibat konflik untuk mencari solusi atau penyelesaian terhadap masalah rumah tangga yang sedang dihadapinya. Membina rumah tangga yang baik tentu tidak sedikit masalah yang dihadapi pasangan suami istri. Ada beberapa kendala yang dalam rumah tangga
Setiap masalah yang ada tentu menjadi tanggung jawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan satu sama lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jayanti. Selanjutnya tentang keluarga sakinah yang diteladani dalam sejarah Islam, yaitu ada pada keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menikah pertama kali oleh Siti Sarah, lalu dilanjutkan dengan pernikahan kedua dengan Siti Hajar. Anak-anak dari Nabi Ibrahim, yaitu anak pertama bernama Ismail dan anak kedua bernama Ishak. Keluarga Nabi Ibrahim sendiri menjadi sebuah keluarga teladan yang dikisahkan dalam Al-Quran. Di antaranya terdapat dalam beberapa surat. Yang pertama ada surat Hud. Pada surat Hud sendiri ayat 1 sampai ayat 71 hingga 72 menceritakan tentang pembicaraan Nabi Ibrahim bersama dengan istrinya, yaitu Siti Hajar, yang didengar oleh Siti Hajar. Next. Untuk surat berikutnya ada pada surat As-Saffat ayat 102. Pada surat tersebut menceritakan tentang putra Nabi Ibrahim yang dikurbankan. Next. Surat ketiga ada pada surat Mumtaha ayat 4. Pada surat tersebut menjelaskan tentang suri tauladan yang ada pada Nabi Ibrahim. Next. Keluarga Nabi Ibrahim sendiri terdapat nilai-nilai yang dapat kita teladani, di antaranya keimanan, kesabaran, dan toleransi. Next. Untuk di era modern saat ini, tantangan dan strategi keluarga sakinah dalam praktek komunikasi yang efektif dan keterbukaan terdapat beberapa tantangan, di antaranya yang pertama, teknologi dan gangguan komunikasi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh keluarga modern adalah penggunaan teknologi yang berlebihan. Gadget dan media sosial dapat mengganggu waktu berkualitas bersama keluarga, menyebabkan kurangnya interaksi langsung antara anggota keluarga dan mengurangi perhatian pada komunikasi yang sehat. Kedua, yaitu kesibukan waktu. Kehidupan modern seringkali penuh dengan kesibukan, baik itu pekerjaan, sekolah, atau kegiatan ekstrakurikuler. Tantangan ini dapat mengakibatkan waktu yang terbatas untuk berkumpul bersama sebagai keluarga, sehingga mengurangi kesempatan untuk berkomunikasi secara efektif dan terbuka. Ketiga, perbedaan nilai dan budaya. Keluarga modern seringkali terdiri dari anggota keluarga dengan latar belakang budaya dan nilai yang beragam. Tantangan muncul ketika perbedaan ini menghambat pemahaman dan komunikasi yang efektif antara anggota keluarga, terutama jika tidak ada upaya untuk saling memahami dan menghargai perbedaan tersebut. Keempat, kurangnya keterampilan komunikasi. Banyak anggota keluarga mungkin tidak memiliki keterampilan komunikasi yang memadai, seperti mendengarkan dengan empati, mengungkapkan perasaan dengan jelas, atau menyelesaikan konflik dengan baik. Kurangnya keterampilan ini dapat menghambat terbentuknya komunikasi yang efektif dan keterbukaan dalam keluarga. Next. Selanjutnya terdapat tantangan yang kelima, yaitu konflik generasi dan peran gender. Tantangan lain muncul dari konflik generasi dan peran gender di dalam keluarga. Misalnya, perbedaan pandangan antara orang tua dan anak mengenai nilai, norma, dan ekspektasi dapat menyulitkan terciptanya komunikasi yang efektif. Begitu juga dengan peran gender yang masih menjadi isu sensitif dalam banyak keluarga. Keluarga dapat memperkuat komunikasi yang sehat dan keterbukaan sesuai dengan ajaran Islam, membangun keluarga yang sakinah dengan mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif. Next. Dengan melakukan beberapa strategi modern, di antaranya, yang pertama, membatasi penggunaan teknologi. Keluarga dapat menetapkan batasan waktu untuk penggunaan teknologi dan media sosial, serta memprioritaskan waktu berkualitas bersama tanpa gangguan gadget. Yang kedua, menjadwalkan waktu bersama. Penting untuk mengatur jadwal rutin untuk berkumpul bersama keluarga, baik itu untuk makan malam, mengadakan kegiatan keluarga, atau sekedar berbicara satu sama lain. Yang ketiga, mempromosikan keterbukaan. Keluarga perlu menciptakan lingkungan yang mendukung keterbukaan dan saling percaya. Anggota keluarga harus merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah atau perasaan mereka tanpa takut dihakimi atau diabaikan. Keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi. Anggota keluarga dapat mengikuti pelatihan atau bimbingan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka.
termasuk mendengarkan aktif, berbicara dengan jelas, dan menyelesaikan konflik dan konstruktif. Yang kelima, memahami perbedaan dan menghargainya. Penting untuk saling memahami dan menghargai perbedaan dalam keluarga, baik itu perbedaan budaya, nilai, maupun pandangan. Dengan saling menghormati perbedaan tersebut, komunikasi yang efektif dan keterbukaan dapat terjaga dengan baik. Next. Kesimpulannya, kata sakinah digunakan untuk menggambarkan keluarga sebagai tatanan nilai yang dimaksudkan untuk mendorong pembentukan keluarga yang baik di dunia maupun di akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang di mana setiap keluarga dapat bersantai, keluarga tetap menjadi tempat kembali mereka tidak peduli kemana anggota keluarga mereka pergi. Suami dan istri dapat menggunakan 3 model komunikasi yang efektif untuk mengatasi masalah rumah tangga. Yang pertama, selalu melaksanakan sholat, membiasakan diri makan bersama di satu tempat, dan meningkatkan komunikasi dengan pasangan menjelang tidur. Dalam keluarga, komunikasi yang efektif, terutama antara pasangan, sangat penting karena diharapkan dapat menyatukan pendapat dan mengubah perilaku untuk membentuk keluarga yang bahagia, yang sesuai dengan syariat Islam tentunya. Karena setiap keluarga akan menghadapi masalah rumah tangga. Sangat penting untuk membentuk keluarga yang damai atau keluarga sakinah. Keluarga yang tidak harmonis dapat terjadi karena kurangnya komunikasi. Tetapi, jika ada komunikasi yang baik, keharmonisan keluarga juga akan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.